Kalau yang 6 gitu melihat jalan itu masih jelas ya. Yang kita itu kalau jalannya misalkan di tikungan, kemudian jalan itu lintas kabupaten gitu ya. Lewat mata tua itu susah gitu ya untuk jelas melihat. Ini urgent sekali. Bahwa penerangan jalan menjadi sangat penting karena kita bisa minimalisir resiko terjadinya kriminal, angka kecelakaan, dan ketika bicara kenyamanan, karena lalu lintas sangat padat jelang Nataru atau masa Nataru itu. Ini kita juga pastikan, kita komunikasikan dengan Dinas Perhubungan bahwa perencanaan yang baik tentunya akan membuahkan hasil yang optimal. Bagaimana supaya fungsi budgeting kami ini gitu kan betul-betul bisa memberikan dampak yang optimal buat masyarakat, khususnya di kaitannya dengan PJU. Bicara infrastruktur ini kosnya sangat besar. Betul. Maka apa yang sudah kita upayakan bersama, baik dari pemerintah desa, kabupaten, kota maupun provinsi terkait dengan lampu penerangan jalan ini, kalau sudah hadir wajib kita rawat, kita ruat. Kita rawat sedemikian rupa dalam artian apa yang kemudian bisa kita lakukan terkait dengan perawatan, ya kita lakukan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di ABTV In Podcast, bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Bersama saya Risa Ismaya, kembali kita akan angkat topik-topik menarik, berdialog, interaktif, ngobrol begitu bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, di mana isu-isu terbaru, kemudian program-program baru, update informasi terbaru terkait dengan hal-hal yang terjadi di Provinsi Jawa Timur akan kita bahas bersama beliau-beliau wakil rakyat kita begitu ya. Dan hari ini kalau ketemu dengan narasumber saya yang satu ini ya, sekali lagi nular semangatnya, nular caranya tersenyum beliau ini ya, take actionnya luar biasa. Setiap hari, setiap kali turun untuk reses kemudian bertemu dengan masyarakat, ada aja informasinya yang berseliweran di media sosial saya begitu ya. Beliau itu kegiatannya banyak sampai saya berpikir begini, beliau ini apa nggak pernah istirahat gitu ya, gitu. Dan hari ini saya bawa temanya juga lumayan menarik, jelang Hari Raya Keagamaan, contohnya di Natal dan juga Tahun Baru, kemudian mendekati bulan Ramadan, kemudian Hari Raya Idul Fitri di 2026, sangka tema menarik juga. Semoga hari ini beliau dapat memberikan banyak informasi kepada kita begitu terkait dengan apa yang nanti disampaikan terkait dengan optimalisasi PJU jelang Nataru di 2026. Kita tahu menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan itu mobilitas masyarakat di Jawa Timur khususnya pasti sangat tinggi. Entah itu nanti di jalur utama di provinsi atau di jalur utama kabupaten, antar kabupaten pasti juga banyak meningkat signifikan untuk volume kendaraan, mobilitas masyarakatnya begitu. Nah, terkait dengan optimalisasi PJU jelang Hari Besar Keagamaan ini tentunya penting ya peran bagaimana penerangan jalan umum nantinya bisa membuat masyarakat itu ketika istilahnya mudik atau bepergian ke semua wilayah di Jawa Timur ini merasa nyaman dengan PJU yang betul-betul sudah terakomodasi begitu. Kalau ketemu dengan beliau pasti yang disampaikan seperti ini. Kalau DPR kan fungsinya banyak begitu ya, pengawasan, pembahasan rancangan perda, kemudian kunjungan kerja begitu, kemudian juga terkait dengan kunjungan kerja pasti memantau nantinya. Nah, penerangan jalan umum di Jawa Timur ini seperti apa? Dengan siapa saya sekarang berbicara? Dengan beliau dari Wakil Ketua Komisi D di DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Kusno Arif Esos, kalau saya panggilnya Mas Pipin, dari Dapil 8 Kediri Raya, dari fraksi Partai Nasdem. Apa kabar Mas Pipin? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak Risa. Ya, saya kalau kesini pasti nodong gitu ya modelnya. Nodong, ini saya punya tema seperti ini, saya ambil dari masyarakat mungkin yang ingin menyampaikan begitu ya. Walaupun sebenarnya terkait dengan PJU ini sudah sering dibahas dulu. Dan sekarang ini mungkin lagi hype lagi karena jelang Hari Raya Keagamaan, Nataru di Natal 2025, kemudian Tahun Baru 2026 yang juga berdekatan nantinya dengan
Hari Raya Idul Fitri Iya. di 2026. Iya. Nah, ini banyak masyarakat yang juga menyampaikan, mungkin banyak bukan keluhan ya, hanya ingin menyampaikan aspirasi saja. Kalau PJU kita tahu, kalau PJU nanti berarti kaitannya dengan infrastruktur juga. Bahasa Jawanya gini Mas Ipin, lampune rodok peteng, dalane rodok ngeronjal gitu ya. Masyarakat yang saya tangkap itu, saya tangkap gitu ya. Iya. Wis hujannya juga masih ada. Bayangkan Mbak Risa nanti kalau misalnya kita pas volume kendaraan padat, kemudian masyarakat mudik begitu ya, jalannya agak rodok berlubang, terus jalannya peteng, hujan, ketutupan. Nah itu bagaimana kita akhirnya banyak terjadi ya, semoga saja tidak banyak terjadi di tahun-tahun berikutnya. Kan pasti ada mungkin angka kecelakaan yang tinggi juga, kemudian masyarakat juga kurang nyaman begitu melintasi jalan-jalan yang ada. Yaitu tadi, PD, peteng dedet. bukan percaya diri tapi peteng dedet. Itu saya ambil dari masyarakat yang menyampaikan gitu ya. Sekali-sekali yang dibahas, Mbak, jangan yang itu tuh Mbak, dibahas itu PJU. Itu penting kalau kita lewat, kalau apalagi mata tua ini Mbak Risa ya. Kalau saya 6 gitu melihat jalan itu masih jelas ya. Yang kita itu kalau jalannya misalkan di tikungan, kemudian jalan itu lintas kabupaten gitu ya. Lewat mata tua itu susah gitu ya untuk jelas melihat. Nah itu nanti upaya-upaya apa yang bisa dibantu dari teman-teman DPRD untuk menyampaikan ini, berarti nanti ada kolaborasi dengan misalkan kalau mitranya berarti dengan Dinas Perhubungan, berarti bagaimana memaksimalkan gitu untuk PJU sendiri. Makanya jadi pertanyaan pertama itu langsung saya todong, biar aja beliau kan biasanya begitu ya. Selalu saya todong urgensinya untuk optimalisasi terkait dengan PJU di Jawa Timur jelang Hari Besar Keagamaan. Seperti apa Mas Ipin? Terima kasih Mbak Risa, sahabat pemirsa ABTV yang berbahagia. Senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali dengan panjenengan semua, termasuk dengan Mbak Risa. Betul. Pertanyaannya betul-betul kritis, kemudian tema yang diusung ini, wah iya ya, ternyata memang ketika ngambil tema di antaranya adalah usulan masyarakat. Betul. Usulan masyarakat ternyata sekarang di antaranya ada terkait dengan PJU. Benar sekali Mbak Risa. Jadi bahwa PJU yang ada di Provinsi Jawa Timur memang jumlahnya sangat banyak dan biaya operasional, baik maintenance, kemudian penggantian, perbaikan juga sangat besar. Dan ketika pertanyaannya adalah seberapa sih urgensinya? Ini luar biasa. Ya sederhananya kita bicara, kalau bicara urgensinya urgent gitu ya. Urgent gitu kan. Penting boy. Iya, tapi ketika kita kaitkan dengan hari keagamaan, hari besar keagamaan dan pergantian tahun atau kita sering sebut dengan Nataru ini, bahwa pada umumnya Mbak Risa, ketika bicara Nataru pasti ada pergerakan masyarakat yang luar biasa, mobilisasi kendaraan yang luar biasa dari satu daerah ke daerah yang lain, dari tempat wisata satu ke tempat wisata yang lain. Kemudian ini menjadi sangat penting. Kenapa? Ya di luar mobilisasi kendaraan atau moda transportasi yang cukup padat, khususnya selama masa liburan itu ya. Kemudian ada juga kita bicara logistik. Jadi kebutuhan logistik pangan ini juga cukup meningkat biasanya ketika jelang Nataru. Kemudian kita juga bisa amati bahwa Desember ini masih musim penghujan, gitu kan? Tidak hanya November seperti yang katanya Gun and Rose, November rain. Tentunya di Desember juga ada Desember rain. Gede-gede nih sumber itu ya, kalau orang Jawa. Itu juga ada potensi ketika cuaca yang kurang bersahabat, hujan deras, beberapa titik PJU ini kan juga mengalami belum optimal. Maka menjadi sangat penting, menjadi sangat urgent bahwa PJU itu betul-betul harus prima lah kalau kita bicara kondisi tubuh kita harus prima, memberikan penerangan yang baik karena dengan mobilisasi kendaraan, wisatawan yang cukup banyak, cuaca yang mungkin di beberapa spot kurang mendukung, maka menjadi sangat penting hadirnya PJU yang optimal. Apalagi ketika bicara keselamatan, kita bicara keamanan, bahwa dengan titik-titik spot tadi yang Mbak Risa sampaikan, misalkan tikungan lampu penerangannya ini kurang optimal, ini menjadi problem untuk kita semua ketika berkendara, menjadi potensi terjadinya kecelakaan. Demikian juga keselamatan. Dalam artian begini Mbak, keselamatan kriminal ya. Saya pernah berdiskusi dengan
Bapak polisi ketika melakukan kegiatan informasi publik pembangunan jalan waktu itu di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Pak Kapolsek menyampaikan, Bapak, ini PJU ketika padam, maka potensi meningkatnya angka kriminalitas itu ada. Betul, itu betul. Ternyata ngapunten, ini bukan bermaksud kalimat yang kurang senonoh. Ada bahasa yang kemudian saya kaget. Ada potensi muncul namanya begal payudara, Mbak Risa. Itu sudah sering itu beberapa waktu terakhir memang banyak terjadi hal seperti itu. Itulah kemudian ketika pertanyaan adalah seberapa urgent. Ini urgent sekali. Bahwa penerangan jalan menjadi sangat penting karena kita bisa minimalisir resiko terjadinya kriminal, angka kecelakaan, dan ketika bicara kenyamanan, karena lalu lintas sangat padat jelang Nataru atau masa Nataru itu. Kalau dari kalau kita mengangkat tema terkait dengan PJU, pasti yang difikirkan atau dibayangkan masyarakat itu hanya terkait dengan penerangan jalan untuk lalu lintas. Padahal seperti yang tadi Mas Pipin bilang, banyak sekali urgensinya, termasuk tadi ketika PJU di beberapa tempat di wilayah agak terpencil itu sangat kurang, timbulnya angka kriminalitas yang akhirnya meningkat ya. Sebenarnya itu masyarakat juga sudah menyadari itu, makanya kenapa akhirnya diangkat tema ini gitu ya. Mungkin nanti ada semacam sosialisasi kepada masyarakat bagaimana menyampaikan aspirasi terkait PJU ya. Ya kalau kita ngomongin PJU tentunya pengennya adalah perbaikan yang maksimal, signifikan, tapi betul. Semuanya kan pasti kayaknya dengan anggaran. Pengadaan itu kan pasti kita butuh duit gitu ya. Kok infrastruktur larang tok. Makanya ketika saya bilang kapan ini dibangun, apakah ini nanti bisa direalisasikan secepatnya karena ini mendekati Nataru dan lain sebagainya, ya kembali lagi ke anggaran yang ada. Kalau dari DPRD Provinsi Jawa Timur sendiri pastinya sudah menyadari itu ya. Ketika dari masyarakat timbul pertanyaan kapan direalisasikan, berarti kita lihat juga dananya ada berapa. Kemudian kalau kita tanya lagi gambaran kondisi PJU di Jawa Timur sendiri, tadi Mas Pipin juga menyampaikan ya memang ada beberapa titik yang kurang untuk PJU-nya. Ada juga masyarakat menyampaikan sing wis padang nggak usah dipadangi, yang belum ada lampunya aja dikasih gitu ya. Kan seperti itu. Jadi pemerataan, artinya pemerataan PJU di beberapa titik di kota-kota besar misalkan itu sudah ada lampu yang berjajar begitu ya, kenapa harus ditambah? Kemudian bisa dong diratakan ke tempat-tempat atau daerah terpencil. Kalau itu kan kalau actionnya pasti dari mitra dari Komisi D begitu Dinas ya. Iya, Dinas Perhubungan. Tapi untuk urgensinya mau dipasang kemana, DPRD Provinsi Jawa Timur khususnya Komisi D kan bisa menyampaikan. Berarti tidak harus dipasang di tempat yang memang sudah ada lampunya terang gitu ya. Harus dibagikan di beberapa tempat di daerah yang agak pelosok begitu. Yang lebih membutuhkan. Betul seperti itu. Kalau Mas Pipin, saya menyampaikan seperti itu dari DPRD Provinsi sendiri menyikapi seperti apa di Komisi D? Ya, pertama tadi insight-nya Mbak Risa berarti menanyakan terkait dengan penganggaran ya. Betul, penganggaran dulu. Bahwa yang bermiliar-miliar itu. Lampu loh Mas. Itu saya berpikir bahwa ada bukan berarti berapa anggaran yang ada kemudian kita akan melakukan realisasi. Jadi ketika bicara penganggaran kita berprinsip money follow function. Jadi bukan money follow program. Jadi programnya apa baru kemudian ya ini anggarannya sekian atau anggaran ini kemudian programnya untuk ini. Tapi kita bicara bahwa anggarannya ada, bagaimana memberikan fungsi yang baik, memberikan outcome yang baik. Nggak harus kemudian kita bicara 1, 2, 3. Tapi kalau memang kebutuhannya 10, 20, 30, ya fungsinya itulah yang kemudian akan kita kejar. Maka kami dari DPRD Provinsi ini terus mendorong termasuk Dinas Perhubungan. Jadi ketika bicara menentukan titik, ya harus titik yang kemudian memberikan outcome yang optimal. Itu yang menjadi penting. Anggaran untuk PJU memang luar biasa besar, Mbak. Ada catatan kami terkait dengan PJU listrik itu di APBD kami di 2025 itu besarannya 28.757 itu untuk seluruh Jawa Timur. Itu yang listrik, belum lagi kita bicara solar cell 31 miliar. Kemudian ada lagi tambahan PJU lainnya 2,9 atau hampir 3 miliar. Angka yang cukup besar ketika kita bicara infrastruktur. Maka perlu kita jaga bersama. Kenapa saya menyampaikan itu? Ada beberapa
masyarakat ngapunten mungkin karena gabut atau iseng. Yang pernah saya dengar, Mbak, mungkin di beberapa tempat tertentu saya agak mau tersenyum ini ya. Ada yang kemudian iseng gitu kan. Oh, betul. ini lampu penerangan gitu kan. Lampu penerangan menjadi kurang asik gitu kan. Beberapa oknum masyarakat tertentu ya, kemudian titis-titisan tebak-tebakan itu, Mbak. Itu ada. Di beberapa tempat ada ya? Ada. Gitu. Makanya ini diangkat itu karena itu biar jadi, ada fungsi pengawasan. Ya ampun, lampu penerangan jalan yang sedemikian optimalnya fungsinya, manfaatnya, ternyata kok ada aja sih saudara kami gitu yang iseng atau jahil kemudian buat titis-titisan nembak gitu kan. Mungkin itu diperlukan ketika lampu penerangannya bagus itu buruannya kurang optimal, mungkin begitu ya. Betul. Tapi kami terus terang sangat menyayangkan hal ini dan semoga bisa muncul kesadaran masyarakat bahwa fungsi dari lampu penerangan jalan itu tidak hanya bicara menerangkan perjalanan saja, tapi ada kita bicara faktor keselamatan, baik keselamatan berkendara maupun menekan resiko terjadinya tindakan kriminalitas. Hal yang sepele sebenarnya terkait dengan PJU yang buat titis-titisan tadi loh. Ya. Cuman ya itu ketika turun mungkin nanti waktu reses atau ketemu dengan masyarakat ditambah dengan sosialisasi. Berarti sosialisasi bagaimana kepentingan umum itu jangan dijadikan bahan bercandaan kayak gitu gitu ya. Betul. Kan Marisa. Itu kalau kita iseng itu isengnya beliau yang iseng ini merepotkan banyak orang gitu maksudnya. Itu bukan saja nanti membahayakan terkait dengan lalu lintas jalan, tapi angka kejahatan yang naik mungkin bukan jalan, tapi disengaja juga bisa. Kemudian kalau sudah terjadi seperti itu, nanti yang disalahkan pemerintah lagi, kan gitu. Betul gitu. Jadi nanti mungkin ada sosialisasi gitu, Mas, ketika turun. Kita berusaha masif, Mbak Risa. Jadi bicara tadi Mbak Risa menyampaikan titik-titik ini yang sudah bagus, kemudian nggak perlu ditambah di sini, tapi dibagi di titik yang lain. Betul. Secara umum yang menjadi kewajiban utama provinsi tentunya jalan provinsi, Mbak Risa. Menjadi kewajiban provinsi, tapi memang kita akuin bahwa ada beberapa titik yang kemudian jalur ini adalah jalur provinsi, kemudian sebelahnya ada jalur kabupaten kota, provinsi lagi. Nah, setelah ada beberapa spot yang seperti itu. Maka perlu adanya sinergitas atau komunikasi yang baik. Termasuk tadi ketika bicara sosialisasi, kami berusaha masif ketika turun ke lapangan, berdiskusi dengan pemerintahan desa khususnya. Dan saya yakin bahwa Pak Kades dan perangkatnya juga memiliki tujuan yang sama dengan kita, bahwa pengen bahwa kehadiran PJU ini bisa terawat dan teruat lah, begitu ya, bisa dijaga bersama gitu kan. Dengan anggaran yang mungkin tanda kutip bisa dibilang terbatas karena kita bicara luasan yang sangat luas untuk Jawa Timur, bisa jadi tadi yang Mbak Risa sampaikan bukan di sini, tapi di sini. Problemnya tidak begitu juga, Mbak Risa. Ada yang kemudian mati ini berjajar. Ya kan? Mati berjajar, kemudian kita usulkan, ya kalau ada keterbatasan fiskal, tapi ini kita butuh penerangan, coba mati nyala. Setidaknya tetap nyala, gitu kan? Masih bisa dijangkau daripada mati. Karena posisi PJU kita ini banyak yang kemudian perangkatnya menggunakan solar cell. Betul. Jadi jumlahnya sangat banyak dan biaya penggantiannya itu cukup besar. Maka banyak yang kemudian dilakukan oleh Dinas Perhubungan ini upaya-upaya lain tidak menggunakan solar cell tapi menggunakan LED. Di antaranya begitu. Berarti dari beberapa tantangan yang ada sebenarnya sudah ada solusinya. Cuman ya kalau misalkan pengadaan balik lagi ke anggaran gitu ya. Itu memang rencananya pasti akan dimaksimalkan agar tidak terjadi namanya ketimpangan untuk PJU di beberapa kota kabupaten ya. Optimal sih sebenarnya itu tadi terkait dengan anggaran juga. Tapi kalau Mas Bin kita boleh tanyakan strategi teknis yang mungkin dalam waktu dekat ini kan kita jelang Nataru nih. Tinggal berapa hari lagi sih untuk Nataru gitu ya. Kemudian Lebaran juga nanti di 2026. Rencana jangka pendek yang tahun baru juga. Lah itu juga. Ojo khusus Lebaran. Kaget ya. Belum puasa saya. Tapi cepet loh biasanya. Habis tahun baru kita ya, Natal tahun baru, habis itu puasa kita.
1 bulan puasa itu ya. Puasa, lebaran, gaji, sudah. Itu mungkin ya rencana jangka pendek yang mungkin bisa dilakukan ya, termasuk urgent juga ini. Karena berurutan hari besarnya, kemudian orang yang mudik itu volumenya juga nggak main-main kan. Kalau hari besar entah itu Natal, Tahun Baru, kemudian sampai ke Lebaran, itu pasti akan menimbulkan beberapa keresahan ketika di beberapa titik kok ya kita kan masih padam seperti ini, padahal banyak juga yang ingin pulang atau mudik itu dengan perasaan yang gembira, nyaman, dengan kondisi di jalan merasa aman lah, itu yang paling penting. Kalau dalam waktu jangka pendek ini apa yang bisa Mas? Iya, Mbak Risa, beberapa bulan yang lalu memang kita sudah di beberapa kesempatan mendorong Disub untuk melakukan asesmen. Jadi Pak, insya Allah mulai pertengahan tahun, mohon maaf, itu sudah dilakukan komunikasi di beberapa kesempatan, termasuk dengan rapat kerja, baik dengan Dinas Perhubungan atau Dinas Perhubungan dengan pemerintah daerah. Di setiap kesempatan kita diskusi itu, bahwa menjadi penting dilakukan asesmen mana sih titik-titik PJU-nya provinsi yang kemudian posisi mati dan seterusnya. Dan alhamdulillahnya Pak, insya Allah sekitar bulan awal November atau akhir Oktober ya, kami sempat berdiskusi di dapil kami, Mbak Risa, di beberapa desa, khususnya ada di Kecamatan Badas, karena memang di situ banyak dilalui, memang wilayahnya provinsi ya, baik jalan provinsi maupun PJU-nya provinsi. Setidaknya ada di Desa Badas, Desa Sukoto, Desa Beringin, Desa mana lagi yang di lain provinsi, Canggu, bukan Canggu, Blaru. Berurutan gitu ya? Ya, yang ruas jalan provinsi, saya ajak diskusi itu. Saya ajak diskusi dengan Kabid Lalu Lintas, termasuk di dalamnya ada yang kaitannya dengan PJU ini. Saya sampaikan, Bapak, ini saya sampaikan kondisinya. Ini loh titik-titik yang mati. Ada beberapa video yang kemudian kita perlihatkan. Kita diskusi bersama di kesempatan itu. Dilakukanlah inventarisasi, kemudian bergeser juga, alhamdulillah punya kesempatan waktu agak banyak, kita diskusi dengan dengan kepala desa yang ada di Kecamatan Kandat. Dua-duanya ada Pak Camatnya ini. Kecamatan Kandat juga ada Pak Camat sama kepala desa yang dilalui jalan provinsi, demikian juga Badas. Kita sampaikan hal yang sama terkait dengan kondisi PJU provinsi yang kebanyakan padam. Luar biasanya dengan kemampuan fiskal tadi yang saya sampaikan, 1 minggu yang lalu, Mbak Risa. Masih baru ya? Sudah dilakukan permajaan, sudah dilakukan perbaikan, sudah dilakukan penggantian yang tadi solar cell menjadi LED dan seterusnya. Ada salah satu WA nih dari salah satu kepala desa menyampaikan bahwa alhamdulillah sudah dilakukan perbaikan, Pak, sudah ada komunikasi dari OPD teknis terkait dengan perbaikan maupun permajaan. Dan ini kita komunikasikan juga dengan pemerintah daerah Kabupaten Kediri melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Ya, berarti tepuk tangan terrealisasi. Walaupun yang seperti kita tahu itu tidak semudah membalik telapak tangan ya, karena terkait dengan anggaran dan Jawa Timur wilayahnya luas. Luar biasa. Kemudian yang memerlukan PJU untuk di beberapa titik yang sekarang masih kurang itu juga masih banyak. Betul, gitu ya. Tapi dengan yang tadi disampaikan Mas Win, berarti ada respon dari masyarakat ya. Berarti masyarakat sudah mendapatkan manfaatnya dari komunikasi yang dilakukan oleh DPD khususnya Mas Wipin kepada OPD terkait ya, stakeholder terkait, mitra dari DPRD itu sendiri. Kemudian untuk kewenangan antara provinsi dan juga kabupaten kota itu pembagiannya biasanya seperti apa sih? Saya masih bingung kadang-kadang ya, pembagian kewenangan antara kota, kabupaten dan provinsi terkait dengan PJU. Kalau Mas Wipin bisa menyampaikan? Iya. Kalau di jalan provinsi menjadi kewajibannya provinsi, Mbak. Kalau jalan kabupaten gitu kota menjadi kewajiban kota. Kalau jalan berarti ya? Iya, tapi saya mengapresiasi banyak masyarakat, meskipun itu jalan provinsi, gitu kan. Ada beberapa inisiasi masyarakat. Ada beberapa desa termasuk yang tadi saya sampaikan di seputaran Kecamatan Badas. Itu ada inisiatif memberikan lampu penerangan, lampu TL agak panjang itu, Mbak. Swadaya nggak sih itu? Sepertinya swadaya masyarakat yang
dengan apa ya, kerelaan melakukan upaya-upaya penerangan jalan. Jadi selain PJU-nya provinsi sudah ada yang tanda kutip mungkin dirasa kurang optimal, Mbak, karena luasan jalan ini kan ada lebar gitu kan, agak lebar, kemudian pemukiman ini mungkin dirasa kurang padat sehingga penerangan setiap rumah kurang yang di depan. Ada banyak masyarakat yang kemudian melakukan inisiasi melakukan penerangan jalan sendiri. Swadaya tadi ya. Betul. Dan berarti masyarakat sudah tercerahkan ya. Kalau itu bukan hanya tanggung jawab provinsi, bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, swadaya itu juga kalau ternyata dilakukan bisa membantu banyak orang juga ya. Saya tuh kalau ngobrol dengan Mas Pipin pengennya itu ya agak santai, tapi materi yang saya bawa kok ya berat gitu loh. Jadi saya pengennya ngobrol, tanya tadi ya di awal-awal itu kegiatannya hari ini, pagi bangun tidur ngapain, apakah ada aktivitas fisik yang bikin bugar, karena kita tahu kalau di DPRD Provinsi Jawa Timur Komisi D katanya infrastruktur, beliau itu mesti mubeng gitu ya, keliling gitu ya, kemudian turun bertemu dengan masyarakat. Tapi alhamdulillah kalau kemarin katanya agak nggak enak badan, hari ini ketemu saya sudah agak sehat gitu ya. Saya tuh pengennya ya nggak berat materinya gitu. Ini soalnya hotnya fit gitu kan, energi sekali nih. Seger dan nggak, maksudnya gini Mas. Kalau ketemu dengan penjenengan kan ada beberapa masalah yang tadinya masyarakat menyampaikannya terkait dengan PJU apa sih gitu ya. Mungkin sepele ya, tapi bagi beberapa orang ketika apa yang disampaikan itu mendapatkan tanggapan, akhirnya dapat hasil seperti tadi gitu ya. Betapa bahagianya mereka yang mendapatkan manfaat itu loh Mas. Maksud saya seperti itu, begitu kan? Hanya dengan adanya kehadiran lampu 1, 2, 3 lampu yang ada di wilayahnya, itu membuat kondisi di tempat mereka jadi merasa nyaman, aman. Itu hal-hal yang sederhana yang sebenarnya yang diharapkan mendapatkan respon begitu loh masyarakat, pengennya seperti itu. Berarti peran dari fungsi dari DPRD Provinsi sendiri di Komisi D penting berarti untuk memastikan optimalisasi PJU yang ada di daerah tersebut. Gimana Mas Ipin? Iya betul sekali Mbak Risa. Jadi kalau tusi kami diantaranya kan fungsi legislasi. Jadi kita mendorong bahwa hadirnya regulasi terkait dengan penerangan jalan umum itu, dan yang lebih pasti adalah memastikan bahwa kita bicara keberlanjutan, jangan sekarang ada, kemudian berikutnya ini mati, kemudian tidak ada perbaikan. Jadi bicara tata kelola dan keberlanjutan yang menjadi sangat penting. Dari sisi fungsi anggaran, kami terus mendorong tadi anggaran cukup besar untuk urusan lampu, apalagi kita bicara urusan jalan, gitu kan. Memang cukup besar. Ini kita juga pastikan, kita komunikasikan dengan Dinas Perhubungan bahwa perencanaan yang baik tentunya akan membuahkan hasil yang optimal. Bagaimana supaya fungsi budgeting kami ini gitu kan betul-betul bisa memberikan dampak yang optimal buat masyarakat, khususnya di kaitannya dengan PJU. Kemudian bicara fungsi pengawasan, di antaranya tadi sudah saya sampaikan, kami bahkan sempat mengajak Kabid Dishub itu untuk hadir di lokasi untuk menyaksikan bersama. Ini loh kondisi sesungguhnya yang ada di lapangan. Bahwa ada informasi-informasi masukan dari masyarakat, baik itu ketika kami kunjungan dapil atau reses, ini menjadi catatan-catatan penting, termasuk reses kami yang kemarin pun di bulan November juga terkait dengan PJU. Itu juga kita sampaikan, dan inilah yang kemudian alhamdulillah membuahkan hasil. Ada perbaikan yang sudah dilakukan dari Dinas Perhubungan. Saya jadi tahu banyak hal ya terkait PJU yang disampaikan, ada sinergi dengan OPD dari pusat. Ini kalau nggak masyarakat tanya-tanya ke saya gitu ya, terus kemudian saya siapa ini yang harus saya tanya untuk saya dapat informasi banyak, ya saya pilih beliau karena ketemunya dengan beliau hari ini ya. Saya sungkan sebenarnya karena tema yang saya bawa pasti beliau, aduh PJU apa lagi nih, ternyata banyak kegiatan yang sudah dilakukan kan ya, pas kan ya, dengan tadi ada WA yang seminggu yang lalu ternyata sudah ada dampaknya, berarti pas saya tanya seperti itu. Berarti itu ada dampak konkret yang sudah diterima, betul kan? Dirasakan oleh masyarakat. Dengan setelah adanya optimalisasi PJU, ada masyarakat yang menerima manfaatnya secara langsung. Ini kalau dari masyarakat sendiri, ketika hal ini sudah terselesaikan, begitu terlaksana, itu kalau ketemu jenengan itu terus gimana responnya itu Mas? Iya, tentunya masyarakat akan merespon positif bahwa pemerintah hadir. Pemerintah hadir, baik pemerintah provinsi, kabupaten, kota hadir. Tapi ketika
problem PJU ini belum tersolusikan, pasti masyarakat kan taunya, wah kemana nih pemerintah itu kan. Betul. Padahal dengan dan kita berupaya optimal ya Mbak ya, berupaya optimal dengan segala keterbatasan fiskal maupun sumber daya manusia. Bagaimana bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat seoptimal mungkin. Karena dengan hadirnya PJU yang baik, PJU yang kemudian prima tadi saya sampaikan, tentunya kita bisa menekan angka kecelakaan, meminimalisir terjadinya tindak kriminal, kemudian memberikan rasa aman dan nyaman ketika masyarakat lagi berkendara. Apalagi tadi dengan sesuai dengan temanya jelang Nataru atau saat Nataru. Yang penting adalah kita bicara terkait dengan citra positif Pemprov. Biasanya pemerintah daerah ini akan dilihat, iki pembangunannya berjalan baik. Itu kita bicara infrastruktur. Jalannya halus misalkan, lampunya padang gitu ya. Jadi kami pun berharap bahwa Pemprov terus melakukan upaya-upaya masif, kemudian upaya komprehensif juga bagaimana memberikan sebuah layanan lampu penerangan jalan yang optimal. Tadi saya tuh sebenarnya ya, kalau temanya ini sebenarnya temanya sudah masuk banget, yang mau saya tanyakan tuh banyak ya. Tapi beliaunya ini juga waktunya sangat terbatas. Saya pengennya tanya gini, Mas Win, terakhir aja ini. Mungkin tadi PJU sudah dioptimalkan, kemudian masyarakat sudah merasakan dampaknya. Himbauan aja untuk yang tadi dibidik tadi itulah ya. Itu kan penting, sudah dianggarkan, sudah diperbaiki, tapi harus dijaga harusnya lah. Kalau himbauannya dari DPRD provinsi khususnya dari Komisi D gimana? Iya, Mbak Risa dan pemirsa ABTV, bahwa bicara infrastruktur ini kosnya sangat besar. Maka apa yang sudah kita upayakan bersama, baik dari pemerintah desa, kabupaten, kota maupun provinsi terkait dengan lampu penerangan jalan ini, kalau sudah hadir wajib kita rawat, kita ruat. Kita rawat sedemikian rupa dalam artian apa yang kemudian bisa kita lakukan terkait dengan perawatan, ya kita lakukan gitu kan. Bagaimana Pak? Ini kan ranahnya provinsi. Ada banyak hal kok Pak yang kemudian bisa kita lakukan. Karena bicara PJU tidak bicara hanya lampu, tapi ada bicara tiang. Ada bicara kabel, ada bicara box atau saklar dan seterusnya. Ketika pada titik tertentu kita melihat tiang ini deyeng atau seperti apa, maka kita komunikasilah dengan pemerintah desa, komunikasilah dengan dinas perhubungan terkait, memberikan informasi di sebuah langkah upaya merawat. Kemudian apa yang sudah kita upayakan ini, kita juga perlu dukungan masyarakat supaya tidak ada masyarakat yang iseng. Saudara-saudara kita yang iseng, ayo kita jaga bersama. Isengnya merepotkan sekali itu ya soalnya. Yang ngerepoti panitia. Repotnya petugas ya. Nah, ini kita berharap ada semakin banyak masyarakat sadar terkait dengan pentingnya infrastruktur, pentingnya PJU. Tidak hanya kita bicara keselamatan, tapi kita juga bicara keamanan, kita bicara kenyamanan, dan wajib kita jaga bersama. Ya saya harap tadi yang disampaikan masyarakat betul-betul bisa menyimak yang disampaikan beliau ya. Itu anggarannya nggak sedikit, prosesnya juga lama. Tadi yang disampaikan semoga masyarakat juga paham ya, teredukasi dan mungkin ikut merawat kondisi PJU yang sudah dikondisikan oleh pemerintah dan juga dengan bantuan tentunya fungsi pengawasan dari teman-teman DPRD Provinsi Jawa Timur. Mas Pipin, terima kasih ngobrolnya hari ini. Sama-sama. Dengan padatnya jadwalnya penjenengan tapi masih menyempatkan waktu untuk ngobrol bersama saya. Saya pasti bawa tema-tema baru begitu ya. Beliau ini enak nih saya ngobrolnya dengan beliau ya. Temanya baru terus dikembangkan, terus saya dapat banyak. Berapa SKS ini tadi teman-teman? Kayak kuliah langsung ini ya saya ya. Oke, itu tadi boleh saya rangkum sedikit, berarti optimalisasi PJU menjelang Hari Raya Keagamaan, terutama di Nataru, ini merupakan kebutuhan mendesak ya. Betul, yang sangat urgent. Memastikan keselamatan, kemudian kelancaran mobilitas masyarakat di Jawa Timur tentunya. Terus kemudian Komisi D di DPRD Jawa Timur punya peran strategis dalam memastikan pelayanan PJU berjalan maksimal. Fungsi pengawasan tadi, legislasi sudah optimal dengan adanya dampak yang tadi sudah disampaikan ya, hanya di beberapa titik sudah terrealisasi, begitu ya tadi seperti itu.
Itu tadi obrolan kita. Terima kasih sudah hadirkan informasi menarik, Mas Pipin. Insya Allah di lain waktu kita bawa tema lagi. Jangan kapok. Kalau saya bawa tema yang aneh-aneh lagi ya. Sesuai dengan komisi penjenengan yang nggak apa-apa. Asik-asik aja. Beliau diajak ngobrol enak gitu ya. Saya enak, beliau jawabnya agak mood nggak apa-apa. Yang mood kan beliau bukan saya. Gitu ya. Oke, tadi obrolan saya bersama dengan beliau yang luar biasa. Ada Pak Kusnul Arif SOS, Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Nasdem yang ada di Dapil 8 Kediri Raya yang sudah berbagi informasi bersama kita. Untuk ABTV in Podcast kali ini saya tutup. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Risa Ismail pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.